Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dan di segmen terakhir ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustaz Menjawab. Baiklah, pertanyaan yang sudah masuk datang dari Sasa, seorang mahasiswi. Silakan pertanyaannya Sasa. Assalamualaikum, saya Sasa dari Universitas Indonesia. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apakah boleh menggabung dua niat ibadah dalam satu waktu sekaligus? Seperti contohnya puasa Qadha dan juga puasa Senin Kamis. Jika boleh, apa saja syaratnya? Terima kasih. Oke, silakan Kiai. Ya, jadi ini menarik ya, niat, ya. menggabungkan dua ibadah dengan dua niat, tetapi dalam satu pekerjaan. Itu contoh yang paling sering dilakukan itu perempuan mengkodok puasa Ramadan itu dibarengkan dengan Senin Kamis atau hari Arafah dan sebagainya. Atau kemudian memasukkan beberapa sholat misalnya itu dalam satu bentuk sholat ya itu kalau saya mau sampaikan itu di dalam fikih itu terjadi perbedaan pandangan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tetapi guru saya dulu memiliki teknik nih Mbak Eva ya. Jadi jangan niat memasukkan dua ibadah, tetapi menganggap ibadah itu dilakukan pada hari yang memiliki keistimewaan. Kalau dalam contoh kasus puasa. Contohnya begini Mbak Eva. Istilah haji akbar itu kan sebetulnya dalam norma Al-Quran dan norma hadis itu nggak ada. Ya semua haji itu fadilahnya kalau mabrur dapat surga, kan gitu. Nah kemudian orang Indonesia itu mengistilahkan tuh kalau wukufnya hari Jumat itu dianggap sebagai haji akbar. Sebetulnya itu tidak salah ya. Kenapa? Karena hari Jumat ketiga itu hari Arafah itu kan menggabungkan dua keistimewaan. Istimewanya hari Jumat dan istimewanya wukuf. Wukuf di Arafah itu hari yang istimewa. Mau hari apa aja. Mau hari Ahad, mau hari Senin, itu istimewa. Hari Jumat juga Sayyidul Ayyam. Ini adalah hari yang paling afdol untuk beribadah. Nah, tatkala keduanya bersatu, ini pasti punya keistimewaan. Jadi orang yang haji, wukufnya hari Jumat itu bersyukur sekali. Sudah dapat hari Arafah, dapat hari Jumat gitu loh. Maka timbullah istilah haji akbar. Itu juga tidak salah. Nah, oleh karena itu, ketika ada wanita nih kodok puasa, kemudian dia kodok dipaskan hari Senin, itu kan ada niatan baik, ada usaha baik. Ya Allah, hari Senin itu memang memiliki keistimewaan. Rasulullah lahir di hari Senin, maka Nabi kemudian berpuasa di hari Senin. Saya punya hutang puasa nih, sebetulnya boleh dilakukan hari apapun, tapi saya lakukan itu ya Allah di hari Senin, itu supaya saya bisa meniru orang-orang yang puasa di hari Senin. Kalau seperti ini kata guru saya, itu pasti pahalanya plus Mbak Eva. Gitu loh. Mau dia malamnya ya Allah niat puasa kodok dan niat puasa Senin, atau dia hanya niat puasa kodok tetapi dia katakan saya lakukan itu di hari Senin, maka ini hukumnya boleh Mbak Eva. Yang tidak boleh itu kalau sama-sama beban wajib. Puasa kodok di bulan Ramadan, ya itu tidak boleh gitu loh. Ya kenapa? Oh saya mau niat puasa Ramadan tapi sekalian kodok, itu tidak boleh. Kenapa? Karena dia tidak bisa memasukkan itu, karena puasa yang satu itu berdiri secara sendiri gitu loh. Nah ini yang kemudian harus diperhatikan. Oke, nah kita kembali lagi ke soal pelaksanaan ibadah haji ya Kiai ya. Pertanyaan tadi sebelum kita break, hukum dan ketentuan pelaksanaan ibadah haji bagi yang usia lanjut dan juga penyandang disabilitas. Apakah kemudian sama saja Kiai ataukah ada perbedaannya sebetulnya? Ibadahnya secara umum sama. Yang membedakan itu kan konsep al-istitoahnya, kemampuan. Jadi haji itu kan manistato'a ilaihi sabila. Konsep istitoah itu kan banyak. Istitoah pasti uangnya Mbak Eva. Kalau tidak punya uang bagaimana dia bisa bicara haji. Istitoah itu juga dalam arti fisiknya. Bagaimana dia bisa melaksanakan ibadah haji yang sangat berat itu, kecuali kalau dia punya kemampuan fisik yang baik. Yang ketiga jangan dilupakan, kemampuan fikihnya.
Jadi kalau orang misalnya nih ya mungkin tidak terjadi sekarang ya. Dia datang ke Mekah sendirian, nggak ada orang. Dia nggak tahu gimana cara memulai ibadahnya. Dia juga nggak punya kewajiban sampai dia mengerti. Sampai Nah, paham. ini namanya konsep istitoah. Makanya kita lihat kalau ONH itu dibatasi dengan nilai tertentu, itu kan sebenarnya sedang mengukur kemampuan orang. Kemudian ada tes kesehatan, itu Iya. juga aspek jasad. Iya. Ada manasik haji, Iya. itu aspek ilmu Ilmu. kan. Nah, ketika ini bergabung, maka semuanya menjadi sama. Nah, bagaimana dengan lansia? Yang pertama, kalau lansia ini sudah terasa berat Mbak Eva ya, untuk berangkat ke Mekah, atau dia mampu tapi harus mempunyai pendamping. Maka pada konsep seperti ini dia tidak wajib berangkat haji Mbak Eva. Oh. Kenapa? Karena dia sudah ghairu mustati, dia tidak punya istitoah. Misalnya nih Mbak Eva, orang antri haji di beberapa tempat 30 tahun. Dia punya rezeki itu di usia 50 tahun. Dia daftar haji itu. Tapi dia dapat keputusan, kayaknya dia akan lolos itu nanti tahu 80 umur saat tahun. dia usia 80. Dia kemarin mengatakan, wah saya kalau 80 rasanya berangkat dengan istri saya yang juga usianya hampir seperti itu, saya tidak sanggup. Maka dia seperti itu. Kalau dinilai tentu tidak subjektivitas masing-masing ya. Pakar kesehatan misalnya, dia punya penyakit misalnya, atau memang kondisinya lemah, ya dia nggak wajib. Tapi kan ada orang yang 80 tahun itu sehat, ya maka dia tetap wajib. Nah ini terkait dengan orang yang sudah lansia. Kalau dia bisa dengan pendamping, maka konsep istitoahnya itu dengan pendampingnya. Ada pendamping dia wajib, tidak ada pendamping dia tidak Dia wajib. tidak wajib. Gitu loh. Kemudian sahabat-sahabat kita yang difabel, kaum difabel ini, maka dia dibatasi pada kemampuannya. Misalnya, maaf Mbak Eva ya, saya ditanya orang, mereka yang tidak bisa lagi duduk di kursi, mereka yang tidak ada kaki, Iya. bahkan tangan Iya. gitu loh. Maka orang yang seperti ini, kalau dipaksakan berangkat, itu ada masyakoh yang besar. Wal masyakoh tajribut taisir. Semua yang kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Allah tidak pernah menjadikan di dalam agama ini menharat yang sulit-sulit. Maka orang yang seperti itu dihukumi ghairu mustati. Dia tidak bisa nih berangkat untuk haji. Nah orang-orang yang seperti ini itu boleh dibadalkan. Kalau dia mampu misalnya yang tua tadi, oh saya punya uang niatin haji, udah ada tetangganya. Syaratnya cuma satu, orang ini udah haji, gitu loh. Nggak boleh badal haji dia belum haji. Dia belum haji. Nah dia udah haji nih. Kamu mau nggak berangkat haji? Nanti labbaik Allahumma hajjan niatnya untuk orang tertentu. Maka itu juga boleh. Teman-teman yang difabel juga boleh seperti itu. Nah, bagaimana kalau istitoahnya separuh-separuh Mbak Eva? Iya. Terbang di pesawat dia bisa, Iya. ya kan? Wukuf di Arafah dengan ambulan dia bisa. Tapi melontar jumroh itu berat buat dia. Maka boleh pada bagian tertentu yang diwakilkan Mbak Eva. Jadi dia menyuruh orang untuk melontar jumroh. Nanti tawaf dengan sa'inya kan bisa dengan menggunakan kursi roda, tandu dan sebagainya. Wukuf di Arafah misalnya disediakan kendaraan oleh pemerintah Indonesia misalnya. Hanya yang dia tidak bisa lakukan itu adalah melontar jumroh atau mabit di Mina. Maka orang-orang ini tidak punya kewajiban sebatas itu, gitu. Tapi tetap punya kewajiban untuk berangkat haji. Oke, jadi ba'dal itu artinya diwakilkan begitu Diwakilkan, ya? bisa diwakilkan paket haji utuh. Memang dia nggak berangkat haji nih, Iya. ya Oh, bisa atau- diwakilkan beberapa bagian dari ibadah haji, diwakilkan kepada orang dan orang ini tidak harus sedang melaksanakan ibadah haji, gitu loh Mbak Eva. Misalnya melontar nih, ada perempuan hamil sudah 9 bulan payah, maka dia bilang suaminya badal bisa. Ada orang lain bisa nggak kamu lontarkan itu saya sekian boleh Mbak. Oke, dan tidak harus jemaah haji lain begitu misalnya ya Kiai? Iya, siapa Oke, saja siapa saja bisa kalau bisa dia seperti suruh itu ya. gitu. Nah, bagi kemudian tadi kita bicara ba'dal secara utuh ibadah haji begitu ya Kiai ya. Ada syarat ketentuan atau tidak Kiai bagi yang membadalkan ataupun juga yang meminta untuk dibadalkan Iya, Kiai? jadi kalau untuk yang minta dibadalkan orangnya, ya syaratnya dia tidak mampu haji. Tidak mampu haji itu aspek kesehatan misalnya, aspek kesempurnaan tubuh misalnya. Semua yang mendatangkan kesulitan, kerumitan, dan kerepotan, maka itu kemudian dianggap tidak mampu.
maka dia kemudian membadalkan kepada orang lain. Nah, soal membadalkan uangnya dari siapa itu bukan urusan dia. Karena haji itu tidak harus dari tidak dari harus. Kan istitoah sama Mbak Eva. Mbak Eva kalau punya uang wajib haji. Mbak Eva nggak punya uang, tapi ada yang mau bayarin. Ya bisa juga kan. Jadi Mbak Eva terus kata misalnya Mbak Eva nggak punya uang, tahu-tahu sama ibu atau sama bapak, udah kamu berangkat haji deh nih uangnya, dia jadi mustati. Jadi ketika dia nggak bisa haji, terus dia bergumam, ya Allah saya nggak bisa haji, nggak ada orang juga hajiin saya. Tahu-tahu anaknya dengar, oh bapak kepengen dibadalin hajinya, yaudah saya berangkatkan orang, itu boleh. Nah syarat yang mengerjakan kalau badalnya utuh, nih berangkat ibadah haji memang mulai dari ihram sampai nanti tahallul, maka dia disyaratkan sudah pernah haji pada mazhab mayoritas ulama. Nah, Imam Abu Hanifah satu yang tidak mensyaratkan boleh orang yang belum haji berhaji atas nama orang lain. Tapi mayoritas fikih mengatakan syaratnya harus haji terlebih dahulu. Harus haji terlebih dahulu. Bagaimana dengan misalkan diwakilkan oleh orang-orang yang tinggal misalnya warga negara Indonesia yang sudah haji, itu pun tidak apa-apa ya, apa-apa. Tidak harus berangkat dari tanah air ya. Yang dilihat itu ibadah haji dari, kalau ibadah haji tadi ya misalnya, ya tergantung dia mau dibadalin apa nih Mbak Eva. Saya mau badal haji itu kan boleh menyebut 3 macam tadi. Kalau saya mau dibadalin secara tamattu, ya yang mewakili itu haji tamattu, maka saya bukan cuma ngongkosin nih, termasuk kambing tadi satu, karena paket haji tamattu tadi. Kalau dia mau haji ifrad, ya sudah di haji ifrad tanpa dam, dan itu harus ibadah hajinya, bukan berarti untung dong dia kan orangnya udah di Mekah, padahal kewajiban dia kan terbang dari Indonesia. Oh enggak, itu enggak, kan itu bukan bagian dari itu, tapi ibadahnya yang dilihat. Nah terakhir kayak sebelum menutup juga, bagi yang kemudian sudah meninggal tapi kemudian belum berhaji, apakah itu juga bisa dibadalkan? Bisa dibadalkan, wajib kalau dia sudah mampu. Gitu loh. Jadi misalnya ada orang menunda-nunda nih Mbak Eva, kepergian hajinya, tiba-tiba dia sudah meninggal, tapi dia masuk kelompok yang mustati istitoah tadi, kaya, sehat, nggak berangkat, meninggal. Maka ini menurut banyak mazhab dan guru saya mengajarkan, itu wajib Mbak Eva, untuk dibadalkan oleh siapapun. Ahli warisnya lebih utama, orang lain juga boleh. Ya, kalau itu orang meninggal, maka boleh dalam konsep bahwa amalan orang yang hidup kalau dihadiahkan kepada yang sudah meninggal itu sangat bermanfaat walaupun tanpa wasiat. Jadi ada kakek misalnya saya juga nggak pernah ketemu kakek saya misalnya, saya lahir kakek sudah nggak ada misalnya. Kemudian pada satu kesempatan saya bisa berhaji, kakek belum haji, saya sudah haji yang kedua atau ketiga, saya katakan ya Allah haji ini saya niatkan untuk kakek saya, boleh. Boleh ya? Boleh, boleh. Baiklah Kiai, terima kasih sekali lagi Kiai atas semua pencerahan yang diberikan pada pagi hari ini. Insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan juga Allah Azza wa Jalla senantiasa memudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Faye Nizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.